Dan maksudnya kan partai ini kan menjadi pintu pertama orang Persis. berpolitik. Persis. Tapi karena waktu itu mungkin ya, beliau itu menjadi public figure yang sangat-sangat disukai masyarakat. Oke. Dan partai pun quote and quote kalah populer dengan Jokowi waktu itu. Oke. Jadi ya mau nggak mau saling wah ini menguntungkan ini. Menguntungkan nih. Iya. So, izin Mas ya. Ya. Aku bukan pengen debatin Mas Roy, tapi aku coba kritis ya. Siap. Kalau tadi kita bilang Pak Jokowi populer, tapi kan itu mungkin ketika periode kedua. Nah, periode pertama siapa seorang Jokowi sampai akhirnya Populer, Mas. di Solo dia populer. Solo populer. Solo memang dia itu Sebelum masuk gorong-gorong ya ini. Oh iya, di Solo itu dia memindahkan para pedagang di pasar waktu itu. Yang konon ini, Ya, sekarang mulai konon. terbongkar. Konon tanpa rame-rame. Tapi kan tuh ketika dia menjabat jadi wali kota. Iya. Sebelum ini kan berarti kan saya nih kader biasa. Ah. Saya pengen maju ke jadi wali kota pertama nih. Ya. Nah, itu kok bisa? Roy Suryo, Jokowi itu pencitraan. PDIP kalah populer. Ada tangan besar di baliknya. Dulu Jokowi dijual sebagai tukang tambal ban. Naik becak, sederhana, merakyat. Roy Suryo bilang, itu semua pencitraan. Tapi publik Solo percaya. Media gencar membangun Jokowi sebagai antitesis SBY. Hasilnya, PDIP kalah populer sama Jokowi sendiri. Mega pun terpaksa mengusungnya, saling menguntungkan. Lalu bagaimana Jokowi bisa pindahkan pedagang pasar tanpa ribut-ribut sejak masih wali kota Solo? Roy bilang ada dana dari swasta. Nah, ini yang lebih pedas. Ada satu fakta yang tidak bisa disebut sembarangan. Indikasi kuat dana itu berasal dari pengusaha besar yang sekarang salah satu yang menguasai perekonomian Indonesia. Siapa? Yang nonton video ini pasti paham. Misal ditanya buktinya mana? Ya pasti susah dibuktikan karena itu politis. Jadi gunakan nalar kalian masing-masing saja. Mari berpikir kritis. Jadi jangan heran, Jokowi naik bukan karena gorong-gorong, tapi karena ada kekuatan di belakang tahta. Populer karena framing, kuat karena suntikan dana, dan rakyat hanya jadi penonton setia. Kesimpulannya, orang bilang Jokowi dari rakyat, tapi faktanya rakyat cuma jadi alat panggung. Sutradaranya ada di belakang layar. Gini. Waktu itu memang saya harus mengatakan juga. Ya. Memang ada satu sistem atau kekuatan yang juga kemudian masuk ke media-media. Waktu itu, Mas, hampir media itu mencari antitesis dari Pak SBY. Pak SBY itu militer. Ya. Tegas gitu. Ya. Ini Jokowi itu disosokkan lahir dari rakyat. Iya. Ya kan? Bukan siapa-siapa. Ya. Terus kemudian ada slogannya Jokowi adalah kita. Jokowi adalah kita. Ya, kemudian bahkan sempat pencitraannya macam-macam, Mas. Dia sebagai tukang tambal ban, ngayuh becak. Akhirnya itu pencitraan semua, kita akhirnya tahu. Ya. Ya itulah ujungnya masuk ke gorong-gorong itu. Dulu dia menantang Gubernur Jateng, Ya. Pak Bibit Waluyo. Ya. Ketika memindahkan pabrik es waktu Ya. itu, es Petoyo. Nah, itu rame banget gitu loh. Jadi dan itu didukung oleh media karena waktu itu orang pengen dobrak namanya kekuasaan. Kekuasaan ya pada saat naik itu lah. antitesis. Dan memang dan akhirnya baru sekarang terbukti atau terbongkar. Ternyata ketika mindah itu pakai duitnya juga berasal dari pengusaha dan baru lain-lain. sekarang terbongkar. Jadi artinya waktu itu ya sempat, Mas, pokoknya masyarakat itu jangan disalahkan juga karena masyarakat juga waktu itu pengen mendapatkan sosok yang berbeda. Iya, aku tuh nggak pernah, maksudnya aku sepakat sama Mas Roy Suryo bahwa masyarakat nggak bisa disalahkan. Sama seperti ketika naiknya Pak SBY. Ya. Orang itu dulu pertama kali ada yang sangat mengagumkan Bu Mega. Tapi tiba-tiba ketika ya muncul ada banyak case, kemudian ada soal kasus Indosat dan lain sebagainya, orang pengen sosok figur jenderal ganteng. Jenderal ganteng. Naiklah Pak SBY. Ya. Apalagi waktu itu ada case Pak SBY dilakukan ada konflik dengan Pak almarhum TK, Ya. Taufik Kemas, Ya. yang selalu dikatakan jenderal. Ya. Itu jadi semua itu selalu ada, Mas. Kayak kalau istilah sekarang semesta yang kemudian mendukung ketika ada orang pengen mendapatkan antitesis dari ini. Oke. Dan itu yang tidak didapatkan. Tidak dapatkan. Gitu loh. Ketika Mas Ganjar waktu itu pengen naik, tapi Mas Ganjar itu pakai copy paste dari Pak Jokowi. Dan itu Nggak dapat. secara citra yang ngapain? Nggak ada. Nah, jadi artinya, Mas,
Tidak ada yang bisa disalahkan waktu itu kenapa orang menginginkan sosok namanya Joko Widodo itu. Roy Suryo, Jokowi itu produk semesta. Media dibeli, rakyat dibohongi, pengusaha diuntungkan. Ada sistem yang masuk ke media. Media butuh antitesis SBY. SBY militer tegas, maka Jokowi diciptakan. Tukang tambal ban, naik beca, Jokowi adalah kita. Itu semua pencitraan. Ujungnya gorong-gorong. Dulu Jokowi tantang Gubernur Jateng soal pabrik es ketoyo. Media gedor-gedor dukung. Publik haus mendobrak kekuasaan. Tahu akhirnya? Pemindahan itu pakai duit. Duitnya dari pengusaha. Roy tidak sepenuhnya salahkan rakyat. Rakyat hanya ingin sosok beda. Sama seperti dulu. Megawati dulu diagung-agungkan. Tapi setelah kasus Indosat dan lain-lain, publik pindah ke SBY. Jenderal ganteng yang sedang konflik dengan Taufik Kimas. Setiap zaman selalu ada antitesis yang dihadirkan oleh semesta. Ganjar mau ikut cara Jokowi? Gagal. Karena copy paste tidak akan pernah sekuat original. Sarkasme penutup. Jokowi produk semesta. Atau lebih tepatnya, produk pengusaha yang menyewa semesta. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.